telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami bait suci-Mu, Tuhan. Jadikan kami mezbah doa-Mu, Tuhan. Kami rindu keselamatan terjadi di bangsa kami. Oh, ini doa kami, Tuhan. Mengalirlah keselamatan-Mu, mengalirlah kemuliaan-Mu. Nyatakan sekarang, Tuhan.
pakai setiap kami, pakai hidup kami jadi saksimu di bangsa ini, jadi berkat bagi bangsa kami. Ini rindu kami Tuhan. Yesus, Kau nyatakan kebesaran-Mu atas bangsaku. Kau nyatakan keajaiban-Mu atas Indonesia. Pakai setiap kami Tuhan, pakai hidup kami untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Hari ini seluruh bangsa Indonesia bersukacita
karena merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang jatuh tepat pada hari ini, tanggal 17 Agustus. Dan kita tahu dari sejarah, dan mungkin juga ada di antara kita yang mengalami peristiwa-peristiwa sekitar kemerdekaan tersebut. Yang jelas adalah penindasan, penjajahan itu selalu mempersulit, menyusahkan, dan membuat manusia menderita. Sebelumnya, rakyat Indonesia mengalami kesulitan karena penindasan oleh penjajah. Di berbagai hal muncul kesulitan-kesulitan dan sebagainya. Sebabnya kemudian tanggal 17 Agustus itu dideklarasikan sebagai Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Tepat pada tahun 1945 yang lalu. Nah, sejak saat itu maka nuansa kemerdekaan itu betul-betul bisa dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap tahun maka setiap 17 Agustus diperingati sebagai Independence Day, Hari Kemerdekaan. Di situ yang jelas adalah lepasnya dari penjajah, bebasnya dari penindasan, dan mulailah bisa bergerak sendiri secara independen untuk menentukan arah haluan negara dan sebagainya secara mandiri, independen, tidak lagi dikuasai oleh penjajah. Nah, saudara sekalian, ada banyak catatan mengenai kesulitan, penderitaan, kesusahan dan sebagainya yang dialami selama masa penjajahan. Dan kita tahu bahwa semua orang itu merindukan apa yang disebut sebagai kebebasan atau kemerdekaan. Negara-negara di dunia semua menghendaki adanya kemerdekaan, kebebasan, independensi dalam kehidupan pemerintahan berbangsa dan bernegara mereka. Namun, kita lihat ternyata tidak sedikit juga yang masih mengalami penindasan dan sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke dalam Alkitab, sebetulnya tema Alkitab, khususnya yang diberitakan oleh Yesus, adalah kemerdekaan atau kebebasan. Untuk itu coba kita lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, kita akan baca ayat yang ke-30 mulai. Judul perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Yesus jelas mengatakan temanya adalah kemerdekaan. Dari ayat yang ke-32 dikatakan tadi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara sekalian, Yesus datang ke dunia untuk membawa kebebasan, kemerdekaan. Ini adalah tujuan kedatangan Yesus. Nah, dengan kebebasan kemerdekaan itu, maka manusia boleh mengabdi kepada Allahnya dengan bebas. Nah, tetapi kita lihat di sini, ketika Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, di dalam ayat yang ke-33 tadi, ya, mereka menjawab demikian, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, itu seringkali banyak hal-hal yang rancu di sini. Contohnya, orang Yahudi, mereka mengatakan kami keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mungkin betul juga, tetapi mereka juga lupa bahwa pada saat itu negara mereka itu sedang dijajah oleh Romawi. Itulah sebabnya ketika mereka hendak menyalibkan Yesus pada saat itu, mereka harus minta, khususnya proses hukuman penyaliban itu hanya bisa dilaksanakan, dieksekusi oleh tentara Romawi. Nah, mereka meminta gubernur jenderalnya, pimpinan Romawi, wakil Romawi yang ada di Israel pada saat itu, yaitu Pilatus. Mereka tidak bisa seenaknya, mereka tidak independen. Tapi kalau mereka mengatakan kami keturunan Abraham, kami tidak menjadi hamba, ya mungkin saja pada saat itu mereka bukan hamba, tapi mereka juga tidak bebas. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau berbicara mengenai merdeka, itu seringkali rancu. Merdeka dari apa dulu? Merdeka yang bagaimana? Ada yang mengatakan, saya merdeka dari penjajahan musuh. Ya, tapi di rumah dijajah oleh mungkin suaminya, atau mungkin mertuanya mungkin, atau majikannya mungkin, dan sebagainya. Banyak hal bisa terjadi. Tapi yang Yesus katakan di sini adalah kemerdekaan yang sejati. Yaitu kemerdekaan seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-34. Yesus menjawab begini,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah ini, kalau cuma penjajahan musuh, masih mungkin untuk bisa bebas, merdeka. Dengan angkat senjata, melawan, perang, minta bantuan negara tetangga mungkin, sahabat tetangga, negara sahabat, bisa terjadi. Tetapi kalau sudah berbicara mengenai penjajahan dosa, hamba dosa, maka tidak ada satupun orang yang bisa melepaskan diri dari dosa ini. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Di seluruh dunia, semuanya ada di dalam cengkeraman dosa. Karena manusia yang mula-mula Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya ada di bawah cengkeraman dosa. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan, memerdekakan manusia dari dosa. Nah, ketika percaya kepada Yesus, maka kemerdekaan dari dosa itu terjadi. Nah, jadi saudara sekalian, di sini kita lihat Yesus sebetulnya berbicara mengenai suatu kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sebenar-benarnya, penjajahan yang sebetulnya bukan sekedar penjajahan oleh musuh dan seterusnya, oleh manusia yang masih ada kemungkinan untuk bisa diatasi. Tapi ini penjajahan dosa, perhambaan dosa yang tidak mungkin untuk bisa diatasi oleh siapapun kecuali oleh Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya tadi Yesus katakan unsur percaya itu penting. Dikatakan ketika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka mulai memasuki suatu alam kebebasan. Karena apa? Kembali dalam ayat 31 tadi Yesus katakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Mengenal firman, menjadi murid Yesus, dibebaskan dari dosa, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Menjadi murid Kristus, mengenal firman, akan membuat kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, jadi di sini jelas sekali Tuhan Yesus mengarahkan kita dan juga orang pada saat itu supaya percaya Yesus, tinggal dalam firman-Nya, menjadi murid-Nya, dan dengan demikian mereka akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Dan sang kebenaran tidak lain adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya di luar sana kemerdekaan digembar-gemborkan, merdeka dari utang, merdeka dari ini, bebas dari ini, dan seterusnya. Itu semuanya sesuatu yang rancu. Karena yang terpenting adalah kemerdekaan sejati ini loh, yaitu dari perhambaan dosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya, mungkin pada saat itu, tapi mereka lupa sejarah di masa lampau dan kondisi negara mereka pada saat itu. Mungkin secara pribadi mereka tidak terlalu merasa diperhamba oleh Romawi. Mereka masih bisa bebas makan, minum, kesana kemari masih. Tapi mereka tidak independen juga karena negaranya dikuasai oleh Romawi. Nah, manusia seringkali rancu dalam hal ini.
Tapi mari saat ini kita mengerti dengan benar bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari dosa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan ketika kemerdekaan ini terjadi, seperti apa yang Yesus maksudkan di sini, ya. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, inilah kemerdekaan yang sejati. Ya, dan dalam ayat 35 dikatakan, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, inilah kemerdekaan yang sejati. Oleh karena itu yang terpenting pagi hari ini kita harus mengerti dengan benar bahwa penindas yang sangat-sangat tidak mungkin bisa diatasi itu adalah dosa. Dan kuasa iblis itu yang sudah mencengkeram manusia, bahkan dunia ini. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa atas hal ini. Hanya Yesus yang bisa. Dan dikatakan ketika Yesus itu memerdekakan, maka kemerdekaan yang sejati ini betul-betul terjadi. Kemerdekaan yang sejati terjadi, maka kemerdekaan ini akan masuk ke dalam semua aspek kehidupan manusia. Karena sudah dibebaskan dari dosa, sudah merdeka di dalam Yesus, benar-benar merdeka, kata Yesus, maka kemerdekaan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga. Bebas dari sakit penyakit antara lain. Merdeka dari sakit penyakit. Sebab musuh itu berusaha menindas manusia dengan sakit penyakit. Ya kanker lah, ya macam-macam hal, virus, bakteri, COVID-19 lah dan sebagainya. Tujuannya untuk membuat manusia menderita. Tapi ketika kita dibebaskan oleh Yesus, maka kita tahu bahwa kemerdekaan itu terjadi. Di dalam nama Yesus, kesehatan terjadi. Loh, tapi kondisi tubuh saya sudah tidak baik. Organ tubuhnya sudah tidak baik. Tuhan Yesus itu adalah Allah, God of wonders, pencipta manusia, pencipta organ tubuh, pencipta tubuh manusia. Dia yang memberi kehidupan pada manusia. Dia Allah yang maha sanggup. Ketika dia memerdekakan, maka terjadi juga kemerdekaan dari penindasan sakit penyakit. Oleh karena itu pagi hari ini, kita terima kuasa Tuhan itu. Kita percaya. Karena hanya dengan percaya, tinggal di dalam firman, dan kemudian dia murid Kristus, kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran ini yang memerdekakan. Kita akan tetap tinggal dalam kemerdekaan ini ketika kita mengenal kebenaran itu. Yaitu Yesus sendiri. Tapi ya kalau ada yang mengatakan seperti orang Yahudi tadi, saya sudah merdeka Pak. Ya walaupun sakit jantung, sakit paru-paru, sakit apa, tapi saya merdeka. Loh ya monggo silahkan. Tapi kalau kita mengimani, kita bebas dari penyakit. Yesus membuat kita benar-benar merdeka. Ginjal baru terjadi, jantung yang baru terjadi, liver yang baru terjadi. Karena dia God of wonders, Allah yang berkuasa. Inilah yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Yesus. Bebas dari berbagai macam hal, termasuk bebas merdeka
dalam penindasan secara finansial, kesulitan keuangan dan sebagainya. Yesus itu sumber berkat, Dia Allah yang memberkati kita. Dia tidak akan pernah membuat kita mati kelaparan. Dia bukan pencipta kekurangan. Walaupun di sekeliling kita semuanya sedang mengalami kesulitan, tapi di dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati ini. Kita tidak berbicara mengenai foya-foya, kemewahan dan sebagainya, tapi kita berbicara mengenai kehidupan yang bebas dari penjajahan secara finansial yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, saudara sekalian, pagi hari ini, kemerdekaan sejati itu ada di dalam Yesus. Terima Yesus, percaya kepada Yesus, hidup sesuai dengan firman-Nya, dan kita menjadi murid-Nya. Kita dikatakan akan tinggal dalam rumah dari Bapa ini, yaitu Yesus. Kita bukan lagi hamba, diampuni dari segala dosa, dan kita menikmati kemerdekaan yang sejati. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita terima kebebasan dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati dari Engkau. Karena Engkau bertindak Tuhan. Kami bebas dalam nama Yesus. Bebas dari sakit penyakit, bebas dari kesulitan finansial, bebas dari berbagai macam hal Tuhan. Dan kami berkemenangan di dalam Engkau Yesus. Musuh dikalahkan dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan Tuhan. Kami sehat. Kami diberkati berkelimpahan. Dan kami berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.